Marc Marquez berhasil membuktikan orang-orang tak seharusnya terlena oleh hasil apiknya dari tes pasca musim MotoGP Valencia pada akhir musim lalu. Menurutnya, hasil biasa-biasa saja dari tes pramusim Sepang, Malaysia, 6 hingga 8 Februari 2024, justru merupakan cerminan nyata dari performanya. Marquez secara sensasional memilih pindah ke Ducati lewat Gresini Racing usai 11 tahun membela Repsol Honda. Ia berkali-kali menyatakan mungkin butuh usaha keras dan waktu lama untuk beradaptasi, meski sempat menjadi rider tercepat keempat dalam tes Valencia pada 28 November 2023. Dalam tes Sepang, rasa cemas Marquez benar-benar terjadi karena tes ini penuh lika-liku. Pada hari pertama, ia 3 kali mengalami kendala teknis, sehingga harus menjalani begitu banyak lap pada hari kedua demi mengejar ketertinggalan. Pada hari ketiga, progresnya membaik tetapi tak bikin puas. Marquez mengakhiri tes Sepang di posisi 6 dengan margin 0,588 detik dari Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, yang mencatat 1:56.682. Namun, ia mengaku simulasi sprint yang ia jalani tidaklah ideal. Ini bukti bahwa tes Valencia tak bisa jadi patokan, apalagi Valencia biasanya bersahabat dengan Marquez. Saya tak berpikir akan adaptasi lebih cepat. Valencia adalah trek yang sangat spesial bagi saya. Bahkan, pada hari Minggu kala itu, saya ikut memperebutkan podium dan kemenangan dengan Honda. Jadi, saya tahu kenyataan akan terlihat di sini, ujarnya Via. Saya merasa senang atas progres kami. Namun, kami harus memahami cara melaju cepat, seperti Jorge Martin, jadi rider tercepat pada hari pertama. Mengapa? Itu karena ia tahu cara mengendarai motor ini, sementara saya belum tahu, ungkap sang 8 kali juara dunia. Selama 3 hari di Sepang, Marquez jadi salah satu rider yang menjalani lap terbanyak, yakni 173 lap. Sebanyak 72 lap sendiri ia jalani pada hari kedua. Ia pun mengaku sempat kewalahan dan nyaris membatalkan niat untuk menjalani simulasi sprint pada hari ketiga. Namun, akhirnya ia memenuhi tugas itu. Saya benar-benar mencapai limit. Atas alasan ini, saya istirahat lama pada pertengahan hari. Simulasi sprint tidak masuk rencana kami usai 72 lap kemarin, hari kedua. Namun, saya bilang bahwa saya harus melakukan usaha terakhir, kisah pembalap Spanyol berusia 30 tahun ini. Saya tak tahu apakah akan mencapai level para rider top pada masa mendatang. Namun, saya tak mau punya keraguan. Saya harus tetap bekerja, itulah kuncinya. Saya tak mau punya penyesalan. Jadi, saya akan melakukannya, pungkas Marquez, yang belum menang lagi sejak seri Emilia-Romagna 2021. Sebagai rekrutan baru di tim satelit Ducati, Marc Marquez tentu menemui beberapa kesulitan dalam proses adaptasinya dengan motor baru. Marc Marquez pun mengaku setuju dengan omongan Marini soal bagaimana motor Ducati dan Honda membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk menangani ban belakang. Pembalap asal Spanyol itu pun mengakui bahwa dia masih kerap mengendarai motor Ducati layaknya motor Honda. Hal itu ternyata kurang efektif dan dia harus segera menghapus kebiasaan tersebut. Tapi, tentu mengubah kebiasaan yang sudah dilakukannya selama 11 tahun tak bakal mudah. Walau begitu, ia tetap harus mencobanya untuk tampil lebih baik. Sangat setuju. Benar-benar berbeda, cara menggunakan ban belakang, kata Marquez. Untuk alasan itu, saya masih mengendarai Ducati seperti Honda. Di Valencia, saya baik-baik saja. Tapi di sini? Tidak. Saya harus menghilangkan kebiasaan selama 11 tahun dengan satu motor. Ini sulit. Terutama ketika Anda berada dalam ritme, itu lebih mudah, karena Anda memiliki lebih banyak waktu. Pada time attack, Anda tidak berpikir. Anda hanya mengandalkan insting. Jika saya mengendarai motor dengan insting, saya mengendarainya seperti Honda. Itu bukan cara terbaik untuk mengendarai motor ini, selangkah demi selangkah ini sebuah proses, terang Marquez. Terlepas dari itu, Marquez diketahui berada di posisi ke-14 pada hari tes kedua di Sepang. Ia mencatatkan waktu 0,984 lebih lambat dari Enea Bastianini yang memimpin catatan waktu dengan 1 menit 57,134 detik.
Marc Marquez mengungkap mengalami sejumlah kendala saat melakoni tes MotoGP hari pertama di Sepang. Marquez hanya menjadi yang tercepat ke-9. Marc Marquez menjadi pebalap tercepat ke-9 dalam sesi tes MotoGP hari pertama di sirkuit Sepang, Malaysia. The Baby Alliance mengungkap dia mengalami beberapa kendala saat tes pembuka itu. Juara dunia 8 kali itu tercatat berhenti sebanyak 4 kali hingga harus kembali ke pit Gresini Racing. Marquez menyebut sang adik yang sama-sama menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 justru tidak mengalami masalah. Meski begitu, Marquez mengapresiasi kinerja timnya yang bekerja sangat baik. Rencananya kami melakukan adaptasi pada handlebars, tapi kami tidak sempat melakukannya. Kami fokus pada rem belakang serta rem depan, ini adalah aspek penting bagi saya. Sekarang penting beradaptasi gaya berkendara dan juga pada motornya. Motornya benar-benar berbeda, kata Marquez. Situasi ini, kata Marquez, berbanding terbalik dengan di Valencia. Sekadar mengingatkan pada tes di Valencia bulan November, Marquez menjadi pebalap tercepat keempat saat perdana menjajal Ducati. Kekasih Gemma Pinto itu juga sempat mencatat waktu tercepat pertama di sela-sela tes. Di beberapa tikungan saya secepat pebalap lain, tapi di tikungan lain saya tidak secepat mereka. Saya mengitari banyak lap tapi bukan hal yang bagus kalau bicara kualitas. Kami masih memiliki 2 hari, dan sepertinya tidak akan berubah banyak, ujarnya lagi. Saya biasa dengan Honda di sini, dengan Ducati Anda berkendara sepenuhnya berbeda untuk bisa mengambil keuntungan dari kelebihan motor. Di pagi hari saya mengendarai seperti ini motor Honda, motornya bergetar hebat. Tapi di sore hari saya mulai memahaminya, sambung Marquez. Marquez sedikit membandingkan gaya balap saat menunggangi Honda dan Ducati. Dengan Ducati, lebih banyak menyeimbangkan bagian belakang sementara Honda di bagian depan. Tak cuma itu, penyetelan motor Honda juga lebih cepat. Jika saya harus membandingkan, Valencia tentu saja lebih baik. Hari-hari di sana tanpa masalah. Hari ini saya bertanya pada diri sendiri, di mana saya berakhir? Saya belum bisa mendapatkan ritme dengan baik. Hanya 1 jam terakhir pada sore hari kami baik-baik saja. Anda juga harus bersabar, saya pun santai. Anda tidak perlu cepat di sini. Saya masih butuh waktu untuk memahami motor sehingga bisa mendekat dengan pebalap teratas, bebernya. Di Valencia, Jorge Martin menjadi pebalap dengan catatan waktu tercepat diikuti Pedro Acosta dan Fabio Quartararo.